Salam sehat, salam sejahtera, dan salam kebaikan bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita persiapkan hati dan pikiran dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kehidupan kami hingga pada saat ini. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Joshua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan, kekuasaan, dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa kehidupan setiap orang percaya sesungguhnya perjalanan iman. Kenapa saya katakan kehidupan kita perjalanan iman? Karena sesungguhnya kita, selama kita ada di dunia, kita harus berjalan sesuai dengan iman kita. Tujuannya supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Supaya kita mengerti apa sebenarnya tujuan daripada hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, diceritakan akhir dari perjalanan hidup Musa, hamba Allah yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, memasuki tanah Kanaan. Namun apa yang terjadi di dalam kehidupan Musa? Dalam kebenaran firman Tuhan ini, judul perikopnya jelas dikatakan kematian Musa. Maka hamba Allah, perjalanan daripada iman Musa itu sendiri berakhir. Dia tidak Tuhan izinkan untuk memasuki tanah perjanjian, tapi dia Tuhan izinkan untuk melihat tanah yang dijanjikan oleh Allah, yang akan diberikan oleh Allah kepada orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini, mungkin kita akan bertanya di dalam kehidupan, apakah
memang Musa tidak mendapatkan anugerah, sehingga dia tidak sampai kepada tanah perjanjian. Tentu kalau konsep kita konotasinya negatif seperti itu, maka kita akan katakan dia tidak akan mendapat anugerah. Karena apa yang dia rintis menjadi sia-sia. Tapi sesungguhnya tidak demikian Bapak Ibu. Justru Musa mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa. Dia mampu menuntun bangsa itu. Bahkan yang lebih luar biasa, Musa mampu memilih orang lain meneruskan estafet kepemimpinan, yaitu Joshua. Di sana letak keberhasilannya. Maka keberhasilan yang berikut yang boleh kita lihat, di mana dia masih Tuhan izinkan untuk melihat tanah perjanjian itu, sekalipun dia tidak memasukinya. Itu anugerah yang begitu luar biasa. Banyak orang sekarang ini dia tidak melihat apa yang dikerjakan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pergantian kepemimpinan dari seorang Musa kepada Joshua tentu ada sesuatu yang berubah di sana dalam hal sikap dan sebagainya. Tapi orang Israel percaya sepenuhnya kepada Joshua yang menggantikan Musa. Namun apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Yang boleh kita lihat di mana orang Israel dikatakan berkabung lamanya 30 hari. Kalau kita katakan sekarang ini 1 bulan mereka berkabung, merasakan kehilangan yang begitu mendalam dari sosok pemimpin yang menuntun, menopang, mengarahkan mereka selama kurang lebih 40 tahun. Nah, mereka benar-benar merasakan kehilangan itu. Mereka benar-benar bersedih yang luar biasa. Tapi walaupun demikian, karena perjalanan orang Israel tidak berhenti sampai di dataran Moab, mereka harus tetap berjalan sampai memasuki tanah perjanjian itu. Setelah 30 hari, akhirnya mereka pun memasuki daerah yang Tuhan janjikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal penting yang boleh kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, firman ini mau mengajarkan kepada kita sesuai dengan tema keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Kita mau diajak bagaimana seorang Joshua yang akhirnya berani memimpin bangsa itu. Keberanian daripada Joshua bukan karena kecakapannya, bukan karena kekuatannya, bukan karena kelebihannya, tetapi karena pertolongan Tuhan yang senantiasa beserta dia. Maka Joshua menjadi berani. Maka keberanian inilah yang mendorong Joshua memimpin bangsa itu, menaklukkan bangsa-bangsa lain, dan akhirnya mereka tiba di tanah Kanaan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini tentu bermanfaat bagi kehidupan kita. Ketika Allah sudah beserta dengan kita, ketika Tuhan mendampingi kita, ketika Tuhan melindungi kita, maka kita akan berani berjalan di dalam kehidupan ini. Tidak perlu ada yang kita takutkan. Tidak perlu ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Karena tangan Tuhan akan senantiasa menopang kita. Karena tangan Tuhan akan senantiasa menuntun kita. Maka lewat tuntunan pertolongan Tuhan yang benar-benar Allah nyatakan bagi kita di dalam Kristus, maka itulah yang membuat kita untuk berani menjalani setiap kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita cenderung seperti orang Israel. Ada gelombang-gelombang kehidupan.
ada banyak persoalan. Orang Israel juga demikian sebenarnya. Ketika Musa meninggal, mereka ketakutan. Mereka ragu. Mereka bimbang. Namun karena mereka melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam diri Joshua juga, maka mereka pun akhirnya berani juga berjalan. Nah Bapak Ibu, yakinkan dirimu, yakinkan keluargamu, yakinkan pribadimu bahwa engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan. Maka pertolongan Tuhan yang menuntun kehidupan kita membuat kita untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita mau melihat bagaimana ketaatan daripada Musa itu sendiri. Dikatakan dia berumur 120 tahun. 120 tahun. Tapi dikatakan juga kekuatan dan matanya belum rabun. Artinya secara fisik sebenarnya Musa masih mampu memimpin bangsa itu. Tapi ketika Tuhan katakan inilah saatnya, maka dia tidak berontak. Inilah saatnya engkau kembali kepadaku, maka dia tidak berontak. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah ketaatan diajarkan firman ini kepada kita. Setiap orang yang sudah hidup di dalam Tuhan harus taat. Maka yang terpenting dalam kehidupan bukan soal hasil yang akan kau peroleh, tapi bagaimana kita taat berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan begitu luar biasa. Hasilnya belum kita peroleh. Hasilnya belum kita nikmati. Padahal kita berharap hasilnya harus kita nikmati. Karena kehidupan kita cenderung berfokus kepada sebuah hasil, maka proses ini tidak kita nikmati. Tidak ada ketaatan bagi kita. Nah, lewat firman ini kita mau diajar. Musa memberikan keteladanan yang baik bagi kita. Dia sebenarnya masih mampu. Dia sebenarnya masih bisa. Tapi ketika Tuhan katakan ini saatnya, engkau kembali kepadaku, maka dia tidak protes dengan hal itu. Maka kita juga harus demikian Bapak Ibu. Belajar taat untuk tunduk kepada Tuhan, untuk mengerti segala kehendak Tuhan. Jangan pernah engkau memaksakan dirimu. Kalau selama ini kita terlalu ambisius memaksakan diri kita untuk mencapai sesuatu hal, bahkan cenderung kita menghalalkan cara supaya bisa kita nikmati hasil daripada ambisi kita. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, di zaman perpolitikan ini yang sudah semakin panas. Banyak orang melakukan sebuah ambisi. Harus menang, harus ini dan itu. Tapi dia tidak taat di dalam proses sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi firman ini mau mengajarkan kepada kita. Orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka dia akan taat kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan merupakan bagian daripada integritas diri orang-orang beriman. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari firman ini. Bagaimana firman ini mau mengajar kita untuk senantiasa berani memberitakan Injil Tuhan, karena Allah akan menolong kita. Apa yang boleh kita lihat? Warisan iman yang ditinggalkan oleh Musa. Dia tidak meninggalkan kemewahan. Dia meninggalkan warisan iman kepada Joshua. Ini yang patut kita teladani juga Bapak Ibu. Maka setiap orang tua, setiap pribadi harus meninggalkan warisan iman. Sebagaimana Musa meninggalkan warisan iman kepada Joshua. Sehingga Joshua punya power, punya spirit, punya keberanian memimpin bangsa itu. Keteladanan
yang dipertunjukkan oleh Musa mampu ditiru oleh Joshua. Maka kita juga harus demikian Bapak Ibu. Keteladanan kita sebagai orang tua, warisan iman harus kita berikan kepada anak-anak kita. Saya memang Bapak Ibu sangat memperhatikan kehidupan orang-orang muda yang membuat saya pribadi prihatin sebagai hamba Tuhan. Saya melihat kalau selama ini orang-orang muda dikatakan menjadi bunga-bunga gereja, masa depan pada gereja. Tapi saya tidak melihat lagi orang muda menjadi masa depan gereja. Justru yang hadir di gereja pada saat ini adalah orang-orang tua. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita yang harus kita jawab bersama. Apakah kita tidak mewariskan iman kita kepada anak kita? Apakah kita hanya merasa puas ketika anak kita nanti berhasil di dalam pekerjaan, tetapi di dalam iman dia tidak bertumbuh? Apakah kita tidak merasa terganggu kalau kita ke gereja, tapi anak-anak kita tidak ke gereja? Apakah kita hanya mewariskan harta, tahta, dan jabatan, tetapi kita melupakan warisan iman kepada anak-anak kita? Tapi lewat firman ini, lewat pertolongan Tuhan, kita mau diajak supaya kita mewariskan iman kita kepada anak-anak kita. Dengan mengajar mereka, menuntun mereka, mengarahkan mereka untuk mengenal Tuhan yang menolong kehidupan kita. Untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Untuk melibatkan Tuhan di dalam menggabai masa depan mereka. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan sabda Tuhan. Biarkan kami Bapa hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga kami melakukan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.